Ceuta, Spanyol. 30 Juli 2026. Seorang wanita merekam dari jendela rumahnya dan hanya bisa mengulang kalimat yang sama. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Tuhanku. Di bawah sana, sebuah antrian manusia menutupi seluruh pemecah ombak dan bergerak menuju ke tengah laut. Ratusan orang berenang di sekitar pagar yang berakhir di dalam air. Dalam 24 jam ke depan, 50.000 orang akan masuk ke kota ini. Sebuah kota yang memiliki 83.000 penduduk. Dan inilah detail yang hampir tidak disadari siapapun. Ini adalah perbatasan yang paling dijaga di Eropa. Perbatasan ini memiliki pagar setinggi 6 meter, radar, kamera termal, kapal patroli. Dan tidak ada satupun dari itu yang berhasil ditembus. Tidak ada gerbang yang didobrak, tidak ada satupun tembakan yang dilepaskan. Karena perbatasan itu sudah terbuka. Dan yang membukanya bukanlah orang yang kamu bayangkan. Pada hari Kamis itu, pagar yang membentang sampai ke laut dipenuhi oleh orang-orang. Ratusan orang memanjat struktur itu, melewatinya, melompat ke sisi lain. Dan di air, puluhan titik gelap bergerak perlahan. Orang-orang berenang untuk menitari ujung pemecah ombak. Jaraknya 10 km lewat laut. 4, kadang-kadang 5 jam penyeberangan. Banyak yang menggunakan pelampung. Orang-orang yang tidak bisa berenang dengan baik. Dan kabut musim panas di Ceuta, yang oleh penduduk setempat disebut taro, menjadi sekutu. Kabut itu menyembunyikan para perenang dari kapal patroli. Puluhan orang kehilangan nyawa dalam penyeberangan ini. Jumlah resmi bervariasi, namun korban terus ditemukan di pantai beberapa hari kemudian. Dan siapapun yang berhasil sampai merayakannya. Kerumunan orang berlari dengan tangan terkepal ke atas. Orang-orang masih basah kuyup oleh air laut. Sekarang perhatikan satu detail dari gambar-gambar ini. Mereka berlari melewati para petugas Guardia Sivil. Dan lihat apa yang terjadi. Para petugas hanya mengamati. Pria-pria bersenjata terlatih sedang bertugas. Benar-benar diam. Lalu muncul pertanyaannya, kenapa tidak ada yang bertindak? Ingat pertanyaan itu, karena jawabannya adalah inti dari cerita ini. Pertama, kamu perlu memahami mengapa Ceuta menjadi pintu gerbangnya. Lihat peta ini. Ceuta adalah bagian dari Spanyol, terletak di pantai Afrika, menempel pada Maroko. Ini adalah wilayah Spanyol dan oleh karena itu wilayah Uni Eropa. Artinya, siapapun yang menginjakkan kaki di pasir itu secara hukum telah menginjakkan kaki di Eropa tanpa harus menyeberangi Laut Mediterania dengan perahu. Karena alasan itu, selama beberapa dekade, tekanan migrasi dari Afrika selalu terpusat di sana dan di kota lain ini, yang bernama Melilla, yang juga merupakan bagian dari Spanyol. Dan itulah alasannya bahwa orang-orang Spanyol mengubah Ceuta menjadi sebuah benteng. Namun benteng ini memiliki sebuah rahasia. Kenyataannya adalah yang menjaga perbatasan itu bukanlah baja. Ada 2 roda gigi tak kasat mata. Bisakah kamu membayangkan apa saja kedua roda gigi itu? Yang pertama adalah yang saya sebut pemulangan segera. Lihat. Sampai saat itu, siapapun yang tertangkap masuk langsung dipulangkan ke Maroko pada hari yang sama. Itu terjadi tanpa proses apapun, tanpa dokumen apapun. Masuk tidak ada gunanya, karena siapapun yang masuk tidak akan lama bertahan. Roda gigi kedua adalah penjaga gerbang bayaran di sisi lain. Selama bertahun-tahun, Spanyol dan Uni Eropa telah mentransfer puluhan juta dolar ke Maroko agar pasukan Maroko mencegah orang-orang mencapai pagar tersebut. Di depan ada baja, di belakang ada uang, dan itu berhasil. Tapi, lihat rekaman kamera keamanan ini dari pos perbatasan Tarajal sendiri. Tentara Spanyol bersenjata menyaksikan arus orang yang terus-menerus melewati gerbang yang terbuka. Tidak seperti yang dipikirkan banyak orang, mereka sebenarnya tidak menolak berpindah. Kenyataannya adalah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena beberapa minggu sebelumnya, tanpa hampir siapapun menyadarinya, roda gigi pertama telah dihancurkan. Dan yang menghancurkannya adalah 1 orang saja. Namun, kisahnya tidak dimulai pada minggu-minggu itu. Kisahnya dimulai hampir 2 tahun sebelumnya.
November 2024. Seorang warga Aljazair dicegat di laut bersama 2 orang lainnya mencoba berenang menuju Ceuta. Dia diserahkan ke Maroko pada hari yang sama seperti ribuan orang sebelum dia. Akhir dari cerita? Tidak, karena pria ini melakukan sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukan orang lain. Dia menuntut Spanyol. Dan argumennya hampir terasa absurd karena begitu sederhana. Saya tidak melompati pagar manapun. Saya tidak memaksa membuka gerbang manapun. Saya berenang. Barikade mana tepatnya yang saya lewati? Dia meminta 6.000 euro sebagai ganti rugi dan hak untuk kembali. Pengadilan Ceuta memutuskan mendukung dia. Pemerintah kemudian mengajukan banding, tapi pengadilan Andalusia kembali memutuskan mendukung dia. Dan pemerintah mencoba mengajukan banding sekali lagi. Dan pada tanggal 29 Juni 2026, Mahkamah Agung Spanyol memutuskan perkara tersebut. Sebuah drone tidak bisa menahan siapapun. Sebuah kamera thermal tidak bisa menahan siapapun. Peralatan ini hanya memberitahu bahwa ada seseorang di sana. Pengembalian langsung hanya benar-benar berlaku untuk mereka yang mencoba melewati penghalang fisik yang nyata. Orang yang datang dengan berenang tidak bisa langsung dikembalikan saat itu juga. Harus melalui proses individu dengan hak untuk mendapatkan pengacara dan mengajukan permohonan suaka. Pada kenyataannya, mekanisme nomor 1 sudah mati. Pintu gerbang Eropa telah dibuka dari dalam oleh sebuah putusan pengadilan. Dan ada satu hal yang menarik. Pria ini menang dalam skala hal, kecuali dalam hal kompensasi. 6.000 euro yang dia minta ditolak oleh para hakim. Pria yang membuka perbatasan paling dijaga di Eropa itu tidak mendapatkan 1 sen pun dari perbuatannya. Dan jika Anda baru mengetahuinya sekarang, segera berlangganan saluran ini, karena disinilah kami membagikan cerita-cerita di balik layar seperti ini. Sekarang, Anda sudah tahu alasannya, penyebabnya. Tapi masih perlu diketahui bagaimana caranya. Lagi pula, putusan pengadilan saja tidak akan menggerakkan 50.000 orang. Seseorang harus menyebarkan berita itu. Dan memang berita itu menyebar dengan cara yang paling buruk. Dan di media sosial, keputusan itu berubah menjadi hal lain. Pesan bahwa perbatasan secara hukum sudah dibuka menyebar dengan cepat. Sebuah terjemahan yang salah disederhanakan dan menjadi viral. Akun-akun anonim mulai memposting video harian dengan format yang sama. Seorang pemuda yang basah kuyup mencium pasir di Ceuta, lengkap dengan musik epik dan caption ala pahlawan. Dan setiap video adalah panduan yang tersamar. Titik awal, rute, arus laut. Dan bahkan ada instruksi seperti ini. Siapa yang tidak bisa berenang jika masih di bawah umur, harus memakai pelampung. Di sisi lain, para pemuda meninggalkan pekerjaan mereka dan memulai perjalanan. Beberapa berangkat dari Casablanca yang berjarak 400 km dari sana, hanya dipandu oleh apa yang mereka lihat di ponsel. Gambar-gambar dari hari-hari itu menunjukkan truk-truk bak terbuka yang penuh dengan para pemuda yang berdiri, melambaikan tangan dan tertawa dalam perjalanan menuju perbatasan. Dan dalam salah satu video itu, teks yang tertulis di atas gambar merangkum segalanya. Jalannya sulit, tapi mimpinya layak diperjuangkan. Asosiasi Agen Guardia Sivil telah memperingatkan secara terbuka apa yang akan terjadi. Dengan aturan baru, lebih banyak orang akan kehilangan nyawa di laut. Hanya pada bulan Juli, bahkan sebelum penyeberangan besar, 8 korban ditemukan di pantai. Yang tadinya datang sedikit-sedikit, kini jadi antrean. 1.500, 2.000 orang dalam 10 hari. Dan pemerintah Spanyol hanya menyaksikan. Tapi masih ada satu bagian yang kurang, karena ada gembok kedua di pintu itu. Ingat, penjaga pintu yang dibayar. Karena coba pikirkan apa yang sedang terjadi di sini. Puluhan ribu orang bergerak melintasi utara Maroko, berkumpul di pantai, masuk ke air dan menuju ke laut. Dan tahu apa pertanyaan yang diajukan seluruh Spanyol? Di mana Maroko? Dan disinilah cerita ini menjadi benar-benar aneh. Lihat tanggal-tanggal ini. Pada tanggal 20 Juli, Kepala Pemerintahan Spanyol mengunjungi Aljazair, rival regional utama Maroko, kunjungan pertama dalam 4 tahun. 10 hari kemudian, perbatasan meledak, dan meledak tepat pada tanggal 30 Juli. Hari tahta, tanggal paling suci dalam kalender politik Maroko. Peringatan 27 tahun raja itu berkuasa.
Apakah itu sebuah kebetulan? Dan masih ada lagi. Pada tahun 2021, di puncak perselisihan diplomatik, Maroko melonggarkan pengawasan perbatasan. Ribuan orang masuk ke Ceuta dalam 2 hari. Dan seluruh dunia menganggap itu sebagai tindakan balasan. Itu bukan pertama kalinya. Dan gambar-gambar saat ini menunjukkan truk-truk penuh melaju menuju perbatasan. Bahkan ada orang Spanyol yang menyebut ini sebagai pawai yang diorkestrasi oleh raja. Tapi jangan buru-buru dengan tuduhan itu, karena pihak lain juga punya kartu untuk dimainkan. Pasukan Maroko menghadapi kerumunan di perbatasan malam demi malam. Dan media Maroko membalas kecurigaan itu dengan kecurigaan lain. Grup pesan yang mengatur penyeberangan, lengkap dengan titik pertemuan dan waktu yang sudah ditentukan, dikelola oleh nomor Aljazair. Jadi perhatikan papan catur yang kita hadapi di sini. Di satu sisi kita punya pemerintah Spanyol yang menyalahkan mafia perdagangan manusia. Sebagian orang Spanyol mencurigai Maroko. Sementara itu Maroko mencurigai Aljazair dan tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Satu-satunya kepastian adalah hasilnya. Kerumunan masuk dan saat itu Ceuta berubah menjadi kota yang berbeda. Sebuah kendaraan lapis baja milik tentara berada di alun-alun, tepat di depan masjid dengan seorang tentara siaga di turret bersenjata. Sementara warga yang memakai sandal lewat di sampingnya. Supermarket dengan pagar tertutup rapat, polisi berjaga di pintu untuk melindungi toko-toko. Dini hari penuh kerusuhan, laporan kendaraan terbakar dan toko-toko dijarah, jalanan dipenuhi puing-puing. Pusat penampungan anak-anak tanpa pendamping beroperasi pada 1.600% dari kapasitasnya. Saya tidak salah di sini, 1.600%. Ketika Pedro Sánchez, kepala pemerintahan Spanyol, turun dari mobil di kota itu, dia disambut dengan cemoohan dan teriakan "cukup!". Saya ingin menyampaikan 2 pertimbangan awal. Dan di mimbar, dia memilih kata-kata yang hampir tidak pernah digunakan oleh seorang pemimpin Eropa. Apa yang terjadi adalah sebuah serangan, sebuah pelanggaran terhadap integritas teritorial Spanyol. Itu adalah pidato yang kuat. Ceuta adalah sebuah kota Spanyol, dan apa yang terjadi kemarin pantas mendapatkan seluruh penolakan dan kecaman dari kita. Tapi masih ada satu masalah yang belum terselesaikan. Bagaimana cara memulangkan 50.000 orang jika Mahkamah Agung sendiri baru saja melarang pemulangan langsung bagi siapapun yang datang lewat laut? Dan jawabannya datang dalam waktu kurang dari 48 jam. Sebuah kesepakatan kilat dengan Maroko, bus-bus dan konvoi dikerahkan, gerbang-gerbang dibuka ke arah sebaliknya. Dan dalam pernyataan resminya, pemerintah Spanyol mengumumkan bahwa lebih dari 48.000 orang telah kembali secara sukarela ke Maroko. Dan perhatikan kata ini, secara sukarela. Karena pengembalian secara sukarela bukanlah pemulangan. Dan apa yang bukan pemulangan tidak dilarang oleh putusan pengadilan. Negara yang kalah dari seorang perenang di pengadilan memutuskan untuk menyelesaikan krisis itu di luar pengadilan. Spanyol akhirnya bisa bernapas lega dan masa tenang itu hanya bertahan beberapa jam. Karena saat itu, bagian lain dari benua itu pun bereaksi dan krisisnya pun berubah skala. Italia melakukan sesuatu yang sangat jarang terjadi di antara dua pendiri Uni Eropa. Mereka menangguhkan kebebasan bergerak dari dan ke Spanyol. Paspor diperlukan untuk penerbangan dan kapal yang datang dari wilayah Spanyol di tengah musim panas. Finlandia, Denmark, dan Ceko mengambil langkah lebih jauh. Mereka meminta penangguhan resmi Spanyol dari wilayah Schengen. Perjanjian yang telah menopang Eropa tanpa perbatasan internal selama beberapa dekade. Dan 22 pemerintah Eropa, termasuk Jerman, menandatangani surat bersama yang pada dasarnya mengatakan bahwa kepercayaan terhadap kebijakan migrasi bersama telah runtuh. Pemerintah Spanyol membela diri dengan mengatakan bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan kebijakan regularisasi imigran mereka. Namun gelombangnya sudah melintasi Atlantik. Donald Trump menunjuk pada gambar-gambar Ceuta dan menjadikan kota itu sebagai bahan kampanye pemilu. Dia berkata,
Ingatlah gambar ini, kita akan seperti itu jika pihak yang salah menang. Departemen Luar Negeri Amerika secara resmi menuduh pemerintah Spanyol dengan sengaja memfasilitasi migrasi ilegal ke Eropa. Dan kelompok sayap kanan ekstrim Jerman memperingatkan tujuan yang paling mungkin bagi orang-orang ini adalah Jerman. Dan sementara para politisi saling bertengkar, Melilla, enklave kedua, menghabiskan malam di bawah awan gas air mata dengan kerumunan orang mendesak pagar. Bahkan beredar gambar-gambar kendaraan yang terbakar yang disebarkan seolah-olah berasal dari Melilla, meskipun lokasi pastinya belum dikonfirmasi. Sekarang, coba rangkum semua yang telah terjadi sampai saat ini. Sebuah proses hukum senilai 6.000 euro. Menjadi masuknya imigran ilegal terbesar yang pernah tercatat dalam satu hari dalam sejarah Uni Eropa, sampai-sampai mengguncang kawasan Schengen. Jadi saya tahu banyak orang yang bertanya-tanya tentang hal ini. Sekarang bagaimana? Apakah pintunya masih tidak terkunci? Baik. Jawaban dari Spanyol menutup cerita ini dengan cara yang sulit dipercaya. Di masa lalu, ketika putusan diketok, Mahkamah Agung meninggalkan celah dalam putusannya sendiri. Jika suatu hari ada penghalang fisik di dalam laut, nah kalau begitu, siapapun yang mencoba melewatinya bisa langsung dipulangkan saat itu juga. Karena pemerintah Spanyol mengumumkan hal itu. Sebuah garis pelampung di air di pantai Tarajal menandai di mana perbatasan berada. Bayangkan seberapa besar itu. Jawaban akhir dari negara Spanyol terhadap pria yang masuk dengan berenang adalah membangun pagar di dalam lautan. Dan mungkin itu. Itulah kenyataan yang dibuka lebar oleh kota kecil Ceuta. Perbatasan Eropa tidak pernah berupa baja. Itu adalah mekanisme tak kasat mata dari putusan, kesepakatan, dan uang. Dan sekarang, seluruh dunia telah melihat bagaimana cara kerjanya. Dan mereka melihat bahwa itu bisa rusak. Gambaran yang tersisa dari seluruh kisah ini adalah pagar berkarat di pemecah ombak, kabut menutupi laut, kapal patroli diam di atas air, dan tak ada seorang pun digambar. Kota kembali normal menurut pihak berwenang, sementara tim penyelamat masih mengangkat korban dari laut. Pelampung masih belum ada, putusan tersebut masih berlaku. Melilla tetap berada di bawah tekanan dan 22 pemerintah menunggu jawaban dari Uni Eropa. Kisah ini masih akan terus berkembang dan setiap bab barunya akan dibahas di sini. Jadi, berlangganan kanal ini untuk mengikuti perkembangan selanjutnya dan jawab satu hal di kolom komentar. Menurut pendapatmu, siapa yang salah dalam krisis ini? Pengadilan atau pemerintah? Tulis pendapatmu di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.